Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Jelas, Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Ye Beijing bahkan akan meledakkan avatarnya sendiri untuk menyelamatkannya. Hanya saja penghancuran diri Yuyan hanya memblokir sosok yang mendekat. Meskipun menyebabkan beberapa kerusakan pada sosok tersebut, tapi tidak menyebabkan kerusakan parah padanya. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan melihat sosok di depannya dengan jelas, dan melihat tanda 9 bintang yang berkedip di antara alisnya dengan hati yang sangat familiar. Sepertinya ada yang salah dengan sosok dari klan Yuan Shen ini, karena jiwanya sangat lemah. Mungkin ini adalah mayat anggota klan Yuan Shen yang dimurnikan menjadi boneka oleh Taisu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian dia melihat bintang-bintang di mata sosok ini. Bahkan dengan kekuatan penghancuran diri Yuyan, sosok ini tidak terluka parah, yang menunjukkan kekuatan tubuh abadinya sangat kuat. Dan Xiaoyan bahkan tidak bisa memastikan level apa yang telah dicapai oleh sosok di depannya, yang sebenarnya memberinya kekuatan penindasan yang begitu kuat. Jika sosok ini adalah leluhur dari klan Yuan Shen, maka sosok ini seharusnya berada di alam leluhur dewa asli, atau berada di alam keluhuran dewa asli kuno. Dan kekuatan tubuh abadi klan Yuan Shen yang telah mencapai alam leluhur kuno, mungkin sebanding dengan keabadian dewa tingkat keempat atau bahkan kelima. Jadi, bisakah sosok di depan saya mencapai titik alam leluhur kuno? Namun, dilihat dari energi dan darah yang dipancarkan oleh avatar Yuan Shen Xiaoyan sendiri, sosok di depannya seharusnya tidak mencapai tingkat tersebut. Jika tidak, karena tekanan pada saya sendiri akan semakin kuat, dan bahkan energi dan darah yang tersebar akan membuat saya langsung berlutut. Mungkinkah sosok ini hanya berada di alam leluhur setengah langkah? Bagaimanapun, saat avatar Xiaoyan memasuki alam leluhur Yuan Shen, dia juga telah melewati alam leluhur setengah langkah. Kemudian, barulah dia menerobos alam leluhur. Dan hal yang sama juga berlaku untuk alam leluhur Yuan Shen kuno. Setelah sejumlah besar energi dan darahnya memiliki peluang untuk menerobos. Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, sejumlah besar energi putih keluar dari sosok itu, dan semua luka akibat penghancuran diri barusan pulih dalam hitungan detik. Kemudian sosok itu melangkah dengan telapak kakinya, dan dia bergegas ke arah Xiaoyan lagi. Meskipun kecepatan sosok ini tidak terlalu cepat, tetapi tekanan yang diberikan oleh sosok ini seberat gunung. Dan itu masih membuat energi dan darah Xiaoyan masih ditekan karena penindasan garis keturunan ini. Sehingga sekarang, Xiaoyan masih belum bisa bergerak, dan situasinya mendesak. Tentu saja, Xiaoyan bisa menggunakan jiwa Sudongzi terlebih dahulu untuk berteleportasi. Bagaimanapun dia harus melarikan diri dari ketiadaan yang jatuh di sekitarnya terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa bergerak. Namun sosok ini tiba-tiba bergegas keluar dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Kemudian tinju sosok itu dikumpulkan di pinggangnya terlebih dahulu, dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan dengan lurus. Jelas, kekuatan pukulan ini terlalu kuat untuk Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan telah menghancurkan 2 bintang sebelumnya. Kekuatan tubuh abadi Xiaoyan telah jatuh ke alam Yuan Shen bintang 3, sehingga tidak mungkin bagi Xiaoyan bisa memblokirnya. Dan bahkan sosok ini bisa langsung membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Namun pada saat kritis, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar jangkauan pukulan sosok itu. Sehingga tinju sosok itu hanya mengenai udara kosong. Tapi wajah sosok itu tetap tanpa ekspresi. Dan dia terus mengunci arah Xiaoyan melarikan diri dan mengejarnya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan menginjak guntur ekstrim dan terus mundur dengan sangat cepat. Namun kekosongan di sekitarnya menjadi semakin kental seperti cairan. Sehingga kecepatan Xiaoyan juga sangat terpengaruh. Lagi pula, rasa penindasan garis keturunan klan Yuan Shen terus menekan energi dan darah Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan terus melarikan diri, kali ini sosok itu benar-benar meninjunya dari udara, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan lagi.
Untungnya, dengan kecepatan Xiaoyan, pukulan ini hanya mengenai kekosongan di sebelah Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menghindari pukulan sosok itu, Xiaoyan menggetarkan giginya dan sekali lagi menggunakan jiwa Sudongsi untuk melarikan diri dengan paksa. Hanya saja itu juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa Xiaoyan. Jika Xiaoyan menggunakan metode ini terus-menerus, maka dalam waktu singkat itu membuat jiwa Xiaoyan merasa lelah. Jadi ini bukanlah pilihan yang bijak untuk terus seperti ini. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa kesenjangan kekuatannya terlalu besar dan menghindar hanya dapat menunda waktu, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, meskipun Avatar Cinchan juga telah melahap suhu Ansan sebelumnya, tapi ranah dan kekuatannya masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan sosok ini. Jadi guntur ekstrim terus-menerus berkedip di bawah kaki Xiaoyan, sehingga dia bisa memperlebar jarak dengan sosok itu. Hanya saja kemampuan anggota klan Yuanzhen tertentu adalah mewujudkan kekuatan. Sehingga setiap anggota klan Yuanzhen memiliki kemampuan yang berbeda, dan itu juga merupakan sarana utama untuk bertarung. Setelah anggota klan Yuanzhen mencapai ranah tertentu, saat ini sosok itu terus mengejar Xiaoyan sambil mengayunkan tinjunya ke udara. Tepat ketika tinju sosok itu terus datang dari udara, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lengket, sehingga membatasi kecepatan Xiaoyan lagi. Segera sosok itu meraung dan keras, kemudian dia melangkah menyapu dengan cepat. Setelah sosok itu muncul di depan Xiaoyan, dia langsung mengayunkan tinjunya lagi. Kali ini Xiaoyan tidak bisa mengelak, jadi Xiaoyan hanya bisa berbalik dan menggunakan kekuatan 3 hati api dan 3 jantung guntur untuk menyelimuti tubuhnya terlebih dahulu. Untuk mengurangi dampak dari pukulan ini, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan energi dan darahnya untuk mendukung secara bersamaan. Lagi pula, sekarang Xiaoyan sudah sangat kelelahan dalam pertarungan sebelumnya. Sekarang dia harus menghadapi tinju sosok itu yang seperti gunung. Segera Xiaoyan juga meraung, kemudian nyala api dan guntur melonjak dengan ganas dan langsung menyelimuti tinju Xiaoyan. Tuar! Di bawah nyala dan guntur yang menyapu dengan liar, tinju kedua langsung bertabrakan dengan suara teredam. Namun meskipun tinju Xiaoyan terbungkus api dan guntur, namun meskipun tinju sosok di depannya tanpa kemegahan apapun, namun tekanannya sangat mencengangkan. Setelah nyala api dan guntur pada tinju Xiaoyan pertama-tama ditekan hingga batasnya sebelum menyentuhnya, dan kemudian runtuh, yang menyebabkan 5 jari tangan Xiaoyan langsung mengeluarkan bunyi klik, dan tinju itu tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Namun Xiaoyan tidak berhenti di situ. Tinju lainnya sekali lagi terbungkus nyala api dan guntur yang menderu, tetapi hasilnya tetap tidak berubah. Tinju itu tetap kewalahan dan tiba-tiba runtuh, dan yang tersisa bagian lengan berdarah. Jelas dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan sosok ini. Tepat ketika tinju sosok hendak menghantam tubuh Xiaoyan, tiba-tiba sebuah cahaya dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh Xiaoyan dan langsung menjatuhkan sosok di depannya Xiaoyan. Selama saya di sini, tidak ada yang bisa membunuh Anda. Sambil berbicara, wajah Ye Beijing tampak sedikit muram saat ini, dan sosoknya kemudian muncul di depan Xiaoyan. Namun Suqian Taiyi dengan cepat mengejarnya. Meskipun serangannya tidak terlalu tajam, tapi jari gelap tiba-tiba terkonsentrasi di udara. Namun Ye Beijing hanya menjentikkan jarinya. Kemudian seberkas cahaya terbang keluar dan mengenai jari Suqian Taiyi hingga hancur berkeping-keping. Hanya saja serangan Suqian Taiyi yang sederhana itu selalu ditunjukkan pada Ye Beijing terus-menerus. Meskipun tidak sulit untuk memblokirnya, tapi jika terus seperti itu, maka tidak dapat dihindari. Pada saat ini, mata Su Aqing memperhatikan pertempuran di medan perang. Dia juga mengetahui bahwa Suqian Taiyi sengaja tidak ingin mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Orang tua sialan ini memang seperti yang dikatakan Suzhou. Dia pasti akan mengkhianati Taisu. Jika dia memiliki kesempatan sekecil apapun, dia akan merebut tahta Taisu lagi. Su Aqing sedikit menyipitkan matanya, karena jika seperti yang dia pikirkan, seharusnya dengan kekuatan Suqian Taiyi, selama dia mengambil tindakan untuk membunuh Xiaoyan, dia bisa melakukannya dalam sekejap. Tapi dia tidak melakukannya.
yang menunjukkan bahwa Su Qiantai sedang melakukan pertunjukan, termasuk serangan yang dilakukan oleh Su Qiantai saat ini. Meskipun serangan itu terlihat sangat kuat, meskipun masih sulit untuk mengambil kesimpulan, tapi masih terlihat dari serangan balik Ye Beijing bahwa Su Qiantai tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang kita harus pergi. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari Ye Beijing ke benak Xiaoyan. Tidak, Ratu masih berada di sini dan saya juga harus membawanya. Xiaoyan segera menjawab. Meskipun Su Aqing membawa Ratu ke sini tanpa mengancamnya dan bahkan memperlakukannya dengan baik, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk memikat Xiaoyan ke sini. Dan jika Ratu tidak pergi ke tempat Taishu, jika dia ingin menangkap Xiaoyan, maka itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sebenarnya Anda sudah tahu dari awal, jika tujuan saya mengundang Anda ke sini adalah untuk memancing reinkarnasi yang mulia untuk datang ke sini, kan? Su Aqing sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia berbalik dan bertanya pada Ratu. Oke deh kakak semua, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan melancarkan rezekinya. Amin.